yang bergerak di bidang plantation, Pak. Masyarakat sekitarnya ada plasma binaan, ada plasma swadaya, ada plasma pasif dan TKD yang tepat waktu. Terbukti dengan tahun 2021 kita PT Tanjung Sawit Abadi ini adalah pembayar pajak terbesar. Domestic market competition yang kemarin. Ya, salah satu produk mie kita juga adalah stevia. Itu nanti bisa menjadi bahan baku untuk margarin dan shortening. Beberapa produk yang sudah kita buat dan ini tinggal menunggu izin edar juga dan nunggu patentnya dulu. Pemangku kepentingan agak kurang. Kementerian Pertanian kan? Misalnya pada saat waktu kita panen raya, waktu kita menjual, itu input data. Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya hari ini, pagi ini menghadiri peluncuran peresmian dari apa ini namanya, Citra Borneo Indah Group, satu perusahaan yang mengembangkan sawit. Selain perusahaan inti yang di bawah Pak Haji Abdul Rashid, ini juga membangun plasma, ya, baik plasma apa namanya itu, kemudian plasma mandiri. Saya kira itu sehingga pengembangan antara kebun inti dan plasma ini terjalin begitu rupa dan menghasilkan, tadi saya dapat laporan itu minyak sampai 2,5 juta ya, 2.500 ton per hari sampai dikembangkan akan menjadi 4.000, dan juga sudah dilakukan hilirisasi bukan hanya CPO tapi juga minyak, tapi juga oleo dan juga lemak yang bisa menjadi pakan ternak, dan sudah dilakukan juga riset ya, termasuk juga penyerbukan atau pemupukan yang berasal dari sawit itu sendiri. Jadi ini semua merupakan upaya yang terintegrasi, dan juga yang menarik adalah memadukan antara sawit dan sapi. Ini inovasi itu, dan melibatkan masyarakat baik di peternakan sapi, di sawit, plasma, dan juga di dalam kegiatan yang lain. Dan menariknya juga ini ada Abdul Rashid Foundation, itu yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan memberikan latihan untuk keterampilan ya, untuk UMKM menghasilkan tas, menghasilkan berbagai bentuk souvenir dan lain sebagainya, yang kalau dilihat sudah tadi menurut laporan sudah sampai ke ekspor. Ya, sudah ekspor. Jadi selain diberi latihan juga diberi modal. Nah, ini merupakan satu usaha yang luar biasa, dan juga saya melihat banyak sekali ya hal-hal yang bisa dibuat contoh daripada, mungkin untuk hal yang mungkin lebih detail, mungkin Pak Haji Abdul Rashid bisa menjelaskan sedikit ya. Silakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah meliput dalam peresmian hotel dan kantor kita. Citra Borneo Indah Group bergerak di bidang perkebunan, tetapi bergerak juga di bidang yang lain. Ada perkapalan, shipping, ada perbankan, ada juga industri woodworking,
dan lain-lain. Yang diresmikan tadi adalah hotel dan kantor, beserta pembangunan fase kedua industri hilir kita. Pembangunan fase kedua ini ada 5 industri. Satu itu land kedua downstream kita 1.500 ton. Yang awal dulu 2.500 yang sudah jadi, ini 1.500 tambahan menjadi 4.000. 2 itu Promenpet yang pakan ternak menurut beliau tadi itu dari asam lemak sawit. 3 itu sweetening, 4 margarin, dan 5 oleo yang dalam pembangunan sekarang. Satu lagi, vitamin E. Jadi 5 proyek ini berjalan seiring sekaligus. Yang pertama itu Romenpet mungkin selesainya pada bulan Maret nanti. Mudah-mudahan proyek ini bisa berjalan dengan lancar. Tapi saya yakin dan percaya selaku owner berkat dukungan dari Pak Wakil Presiden kita yang selama ini mendukung kita, saya yakin dan percaya proyek ini akan lancar. Mudah-mudahan. Amin. Selebihnya ada proyek sapi kita yang kita selama ini sangat getol memperjuangkan ini Pak Wapres. Kenapa sangat getol? Karena saya merasa yakin dan percaya bahwa Indonesia itu mampu swasembada. Cuman perlu dukungannya saja yang lebih fokus. Kenapa? Karena selama ini Pak Wapres ada persoalan kita itu di import. Jadi kita terpukul kalau sudah import masuk, sapi import masuk. Mudah-mudahan ke depan untuk Kalimantan Tengah import tidak ada lagi sehingga peternakan kita yang ada di daerah bisa berkembang. Kira-kira itu beliau. Oke, silakan teman-teman, barangkali ada pertanyaan masih terkait dengan acara kita hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya Sigi dari iNews MNC Media. Di Kalimantan Tengah ini kan merupakan pemasok sawit pertama, khusus Kota Waringin Barat. Namun mirisnya di hampir seluruh Kalimantan Tengah ini akses infrastruktur jalan itu kurang memadai. Sehingga para pengusaha-pengusaha mungkin ataupun masyarakat masih kesulitan untuk terkait infrastruktur jalan. Bagaimana upaya pemerintah pusat supaya Kalimantan Tengah ini juga dijadiin prioritas terkait pembangunan, pelabuhan, dan lain-lain. Terima kasih Pak Wapres. Iya, saya kira apa yang saya dengar dan saya lihat tentu ini akan menjadi bahan ya untuk ke depan itu supaya infrastrukturnya dilengkapi, karena saya lihat selain sawit juga ada tambang ya, ada berbagai macam apa yang bisa dikembangkan. Karena itu memang infrastrukturnya harus didukung supaya tidak terhambat. Dan nanti akan kita sampaikan nanti untuk menjadi bahan pengarahan pada pembangunan infrastruktur ke depan.